from Team 1, we will to explain about past perfect tense. Introduce me, Gianna Olivia Azahra, number 21. I am Nabila Augustin, number 30. I am Melinda Rizky Mayati, number 24. I am Olivia Putri Ananda, number 33. I am Birki Sinja Dewi, number 10. Pengertian atau definisi past perfect tense. Past perfect tense adalah perubahan bentuk kata kerja untuk menyatakan bahwa ada suatu kejadian atau aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum ada aksi lainnya terjadi. Nah, biasanya momen aksi lainnya ini bisa diceritakan secara spesifik. Aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Selain itu, kamu juga bisa gunakan tense ini untuk bercerita tentang suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Rumus atau formula past perfect tense. Tahukah kamu, pada dasarnya past perfect tense adalah gabungan antara simple past tense dengan present perfect tense. Nah, yang menjadi ciri khas dari tense satu ini adalah adanya auxiliary verb had. Had adalah bentuk lampau dari have or has yang digunakan dalam present perfect tense. Yuk lihat rumus lengkap di bawah ini. Contoh past perfect tense dalam berbagai pola kalimat. Berikut contoh kalimat past perfect tense berdasarkan rumus di atas. Kalimat positif, when I arrived in Jakarta, Rara had already returned to Bandung. Ketika saya datang di Jakarta, Rara sudah kembali ke Bandung. Kalimat negatif, she had not studied Japanese before she moved to Japan. Dia tidak belajar bahasa Jepang sebelum dia pindah ke Jepang. Kalimat tanya, had your father watched the movie before they gone home? Apakah ayahmu sudah menonton film ketika mereka pulang? For that note, beberapa hal penting yang harus kamu ingat dari past perfect tense. Antara lain adalah sebagai berikut. Berbeda dengan present perfect tense yang menggunakan dua auxiliary verb untuk dua jenis subjek. Untuk tense ini, auxiliary had dapat digunakan baik pada singular maupun plural subjek. Jadi, aux had berlaku untuk subjek I, you, and plural subjek lainnya, seperti plural pronoun they, we, plural noun boys, men. The compound subject dengan kata hubung and, seperti you and me, Masa and David. Begitupun dengan singular subject, yaitu kata ganti orang ketiga atau biasa dikenal juga sebagai third person singular pronoun, seperti he, she, it. And singular noun seperti penyebutan nama orang, Grace, 38. Tetap menggunakan aux had tanpa ada perubahan. Verb yang digunakan dalam past perfect tense adalah kata kerja bentuk ketiga atau sering disebut dengan past participle. Past participle dibentuk dengan menambahkan at, and, the, and, atau ni pada base verb, seperti bentuk dasar dari regular verb. Pada base form irregular verb, seperti kata kerja tidak beraturan, bentuk past participle-nya juga tidak beraturan. Adverb of time atau time signal dalam past perfect tense. Seperti tense yang lain, past perfect juga memiliki keterangan waktu yang dapat digunakan sebagai complement. Berikut ini beberapa adverb of time yang menjadi ciri khas dari past perfect tense. Sebetulnya, adverb of time di atas bukanlah sesuatu yang wajib kamu masukkan pada kalimat past perfect tense. Berikut contoh kalimat tanpa time expression. Bentuk kalimat positif, subject, had, past participle atau verb to. My old brother had eaten. Kakak saya sudah makan. They had sleep. Mereka sudah tidur. Bentuk kalimat negatif, subject, had, not, past participle atau verb to. My old brother hadn't eaten. Kakak saya belum makan. They hadn't sleep. Mereka belum tidur. Bentuk kalimat interrogatif, had, subject, past participle atau verb to. Had my old brother eaten? Apakah kakak saya sudah makan?
eat, they sleep. Apakah mereka sudah tidur? Fungsi penggunaan past perfect tense beserta contohnya. Seperti tense yang lain, past perfect tense memiliki berbagai fungsi yang bisa digunakan untuk melakukan percakapan dengan orang lain di berbagai situasi. 1. Menyatakan suatu tindakan atau aksi yang sudah selesai. Seperti yang kita bahas di bagian definisi, fungsi utamanya adalah untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi dan selesai di masa lampau sebelum ada momen lampau lainnya yang terjadi. Pada fungsi ini, kamu perlu menyisipkan subordinate conjunction seperti 1. After atau simple past tense plus after plus past perfect tense. 2. Before or but by the time or when atau past perfect tense plus before or by the time or when plus simple past tense. Nah, subordinate conjunction ini bagian dari adverb of time yang menjadi ciri khas dari past perfect tense. Perhatikan contoh berikut. They had played football in that field before it started to rain. Mereka telah bermain sepak bola di lapangan itu sebelum hujan turun. The plane had left by the time I got to the airport. Pesawatnya sudah pergi saat saya tiba di bandara. 2. Menunjukkan seberapa seringnya suatu aksi terjadi. Past perfect tense juga dapat kita gunakan untuk menunjukkan intensitas sebuah momen yang terjadi di masa lampau. Nah, ada yang spesial guys. Time signal yang bisa kamu pakai adalah adverb of frequency yang sering ditemukan di simple present tense. Rumusnya menjadi seperti ini. 1. Adverb of frequency atau twice or 2 time or 3 time or every day or every 2 days plus before plus simple past tense. Perhatikan pada contoh berikut. I had read the book 2 times before I watched the movie. Saya telah membaca buku itu 3 kali sebelum saya menonton filmnya. She had learned twice before the test. Dia telah belajar 2 kali sebelum ujian. 3. Menyatakan suatu harapan. Apakah kamu termasuk orang yang suka berharap dan membuat angan-angan? Jika iya, yuk coba membuat harapan menggunakan past perfect tense. Kalau kamu masih ingat, kalimat berandai-andai dalam bahasa Inggris dikenal sebagai conditional sentence. Nah, conditional sentence pada fungsi ini adalah type 3, yaitu untuk menunjukkan kalau ada situasi atau kondisi yang seharusnya bisa terjadi di masa lalu. Jika digunakan untuk berandai-andai, maka pada rumusnya terdapat beberapa tambahan, yaitu if plus past perfect tense plus would or should or could or might plus have plus past participle verb 3. Iya, jadi sebetulnya tetap menggunakan past perfect tense, tapi ada tambahan rumus lainnya. Berikut contoh kalimatnya. Vincent would have helped you if asked for it. Vincent akan menolong kamu jika kamu memintanya untuk itu. Artinya, karena di masa lampau kamu tidak meminta pertolongan ke Vincent, jadi Vincent tidak membantu. Padahal seandainya dulu kamu meminta pertolongan ke Vincent, dia akan membantumu. Berikut ini adalah fungsi yang keempat untuk membuat reported speech and reported text. Reported speech adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah berita secara lisan maupun tulisan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dengan catatan berita ini disampaikan kepada kita oleh orang lain. Adapun verb yang bisa digunakan adalah said, told, asked, touched, and wondered. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh kalimat berikut ini. The boss had said it would be a long meeting. Bos telah mengatakan itu akan menjadi pertemuan yang panjang. My friend told that her mom had changed to be a better woman. Teman saya mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi wanita yang lebih baik. Fungsi yang kelima, untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Nah, pada fungsi ini, kamu dapat menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau sebelum waktu tertentu spesifik.
Contohnya adalah sebagai berikut. Rina had established her company before 208. Rina telah mendirikan perusahaannya sebelum 2008. I had fallen asleep before 8 o'clock. Saya tidur sebelum jam 8. Fungsi yang keenam, menunjukkan ketidakpuasan terhadap masa lalu. Kamu pernah nggak mengalami suatu kejadian di masa lampau, tapi ternyata kejadian tersebut memberikan kesan tidak puas terhadap diri sendiri? Kalau iya, maka kamu bisa coba buat kalimatnya menggunakan past perfect tense. Bagaimana jika diterapkan dalam kalimat, the boy wished he had asked another question. Anak itu berharap jika mengajukan pertanyaan lain. We wish we had purchased the winning ticket. Kami berharap kami telah membeli tiket yang menang. Fungsi yang ketujuh digunakan dengan tambahan plus just. Past perfect tense juga bisa digunakan dengan kata just. Jika just digabungkan dengan rumus dari past perfect tense, maka akan menegaskan bahwa ada suatu kejadian di masa lampau yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Contoh penerapan dalam kalimat, he had just put the dog on the leash when we got there. Dia baru saja mengikat anjingnya ketika kami tiba di sana. The bus had just left when we got to the stop. Bus baru saja pergi ketika kami sampai di halte. Thank you for watching. Don't forget Like, comment, share, and subscribe.